إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pernahkah kita mendengar dan tentunya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang terlambat untuk melaksanakan ibadah salat. Sampai kemudian digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju ke depan dikarenakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mundur ke belakang. Namun ini adalah sebuah fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang terlambat melaksanakan sholat. Yang perlu digali dan harus dikaji adalah apa sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang terlambat untuk melaksanakan sholat. Padahal kita mengetahui dengan pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan ibadah sholat. Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam As-Sahihain dari sahabat yang mulia Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita untuk kita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna fi Bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperoleh informasi bahwa ada pertikaian dan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kabilah Amr bin Auf. Kabilah Amr bin Auf adalah suku inti dari kabilah Aus. Letaknya di perkampungan Kuba sekarang ini. Sebuah suku yang sangat disegani. Tetapi rupanya ada salah paham di antara mereka. Sesama anggota suku. Amr bin Auf. Nah, informasi itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu beliau tidak diam. Bukan kemudian tiada peduli. Atau mengatakan, nanti juga selesai sendiri. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusliha bainahum fi unasin ma'ah. Sahabat Sahal bin Sa'ad mengatakan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke perkampungan Amr bin Auf bersama dan ditemani beberapa sahabat yang beliau tunjuk memang liyusliha bainahum untuk menjadi juru damai. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Islam atensi dan perhatian yang begitu besar untuk hal-hal yang bisa menimbulkan retak bahkan runtuhnya kebersamaan. Hal-hal yang paling kecil bahkan dianggap remeh itu tidak dibiarkan begitu saja.
Sebelum membesar, diselesaikan. Sebelum melebar, bagaimana urusan itu kemudian dibicarakan. Tidak ditunda-tunda. Bukan mengatakan nanti dan besok saja. Informasi itu sampai kepada Rasulullah SAW. Saat itu juga Nabi Muhammad SAW berangkat ke perkampungan Bani Amr bin Auf. Beliau tidak sendiri. Ada beberapa sahabat yang beliau minta dan beliau tunjuk untuk ikut mendampingi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masalahnya bisa diselesaikan. Bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tetapi karena memang memakan waktu yang cukup. Tidak hanya sebentar. Apalagi setelah dilakukan perdamaian. Mereka, orang-orang atau para sahabat di perkampungan Bani Amr bin Auf ingin menjamu makan siang Rasulullah SAW dan beberapa sahabat yang mendampingi. Akhirnya tiba waktu sholat zuhur. Nabi Muhammad SAW masih di perkampungan Amr bin Auf. Jaraknya tidak begitu jauh memang. Kurang lebih 5 km kalau sekarang ini. Dari Masjid Nabawi. Tetapi waktu sholat sudah tiba. Bukan hanya azannya. Tapi waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur itu telah datang. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu selaku muadzin melaksanakan tugas-tugasnya. Dan memang sudah dididik dan dibentuk oleh Rasulullah SAW. Beliau juga mengetahui apa yang membuat Rasulullah SAW belum tiba di saatnya, maka beliau pun menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakrin, inna Rasulullah SAW qad hubisa wa hanatis salah. Fahal laka anta umma bin nas? Sahabat Bilal menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW sekarang itu sedang tertahan di perkampungan Bani Amr bin Auf. Ada urusan di sana perlu diselesaikan. Waktu sholat sudah tiba. Saatnya dikumandangkan iqamah. Fahallaka anta umma bin nas? Apakah Anda berkenan untuk menjadi imam, memimpin sholat? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, silakan in syi'ta. Ya kalau itu memang keputusanmu. Artinya, kalau itu memang permintaanmu, maka saya siap. Sahabat Bilal bin Rabah mengumandangkan iqamah. Fakabbara Abu Bakrin wa kabbaran nas. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu takbiratul ihram diikuti oleh para sahabat yang saat itu ikut salat sama-sama takbiratul ihram. Masih di rakaat yang pertama. Belum terhitung lama. Rasulullah SAW tiba di Masjid Nabawi. Bergabung di tengah-tengah shaf. Para sahabat yang melihat Rasulullah SAW tiba di tengah-tengah salat, mereka yusaffiqun, bertepuk tangan, memberi tanda, isyarat kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq bahwa Rasulullah SAW itu sudah datang. Tetapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap dengan salatnya. Fa'aktsaran nas at-tasfiq. Tapi kok semakin banyak dan semakin ramai orang bertepuk tangan. Rasulullah SAW bergabung di shaf. Disebutkan oleh para ulama dalam syarah hadis ini, bahkan Nabi Muhammad SAW itu membelah shaf. Sampai kemudian berdiri di belakang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu di shaf paling depan. Faltafata ilaihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar kemudian sedikit melirik ke belakang begini. Beliau menyadari kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada sahabat Abu Bakar, "An makanak." Tetap kamu menjadi imam. Isyarat. Bukan dengan bicara, tetapi dengan isyarat yang artinya an makanak. Tetap berada di tempatmu. Pimpin salat. Tetapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu farafa ayadah, beliau angkat tangan begini, wa hamidallah, mengucapkan alhamdulillah, faraja'al qahqara. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq kemudian mundur ke belakang. Dengan tetap wajah dan badan mengarah ke kiblat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju menjadi imam salat sampai selesai, sementara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mundur ke belakang bergabung dengan jamaah di tengah-tengah shaf. Selesai salat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah. Ayuhan nas, malakum idza nabakum syai'un fis shalah akhadhtum bitasfiq. Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Innamat tasfiqu lin nisa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kali itu bagaimana sih? Kalau ada sesuatu terjadi di tengah-tengah salat, kok kalian bertepuk tangan? Kalau ada sesuatu terjadi di tengah-tengah salat, sampaikan subhanallah. Innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan itu hanya berlaku untuk kaum perempuan. Kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ya Abu Bakr, ma mana'aka an tusalliya bin nas hina asyartu ilaika?" Abu Bakar, kenapa kamu tidak melanjutkan untuk memimpin salat tadi? Padahal saya sudah memberikan isyarat untuk tetap. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ma kana yanbaghi libni Abi Quhafa an yusalliya bin nas baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Rasulullah, tidak layak dan tidak pantas Ibnu Abi Quhafa, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, menjadi imam salat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan mundurnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari lokasi imam, dari posisi imam. Beliau mundur beberapa langkah untuk mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Itu menjadi sebab melesat jauhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ke depan melebihi yang lain. Maka kita memiliki keyakinan bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mulia dan paling afdal setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dibandingkan siapapun, Abu Bakar adalah orang yang paling afdal dan paling mulia. Apa sebabnya? Adab yang sangat tinggi. Adab yang begitu mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih mundur ke belakang. Namun ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang ingin kita tekankan betul di dalam hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan untuk kita supaya siap untuk menjadi juru damai. Bukan ketika terjadi masalah ikut memanas-manasi, tetapi berusaha bagaimana untuk mendinginkan suasana. Bukan kemudian alasan ini dan alasan itu. Masalah yang terjadi itu diperpanjang. Bukan. Tetapi agama kita mengajarkan ketika terjadi masalah untuk tidak melebar. Agama kita adalah agama kedamaian. Bukan agama yang mengizinkan dan membolehkan untuk kemudian hidup dalam suasana yang tidak tenang. Contoh kita dan teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana caranya dan seperti apa bentuknya? Semaksimal mungkin adalah menjadi juru damai
dimanapun berada. Juru damai di rumah, juru damai di tempat bekerja, juru damai di tengah-tengah keluarga, juru damai dalam hidup bermasyarakat dan bertetangga, juru damai di lembaga pendidikan, juru damai dalam komunitas, juru damai di tengah-tengah pertemanan dan persahabatan. Selalu mengutamakan perdamaian dan kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu. Karena hidup tenang, hidup damai, itu sangat mahal. Terlalu banyak yang harus dikorbankan ketika mengikuti perasaan. Hanya tidak mau dan tidak ingin dianggap salah. Padahal siapa juga yang menganggapnya salah. Itu hanya was-was dari syaitan. Terlalu mahal apabila kedamaian itu dikorbankan. Hanya dikarenakan dengan tendensi pribadi. Ketika ada pikiran, padahal itu was-was dari syaitan. Bahwa kalau tidak ikut berbicara, kalau tidak membela diri, itu nanti akan dipandang rendah dan hina. Tidak mungkin. Itu semua adalah was-was dari syaitan. Namun, sebaik-baik petunjuk harus kita yakini adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah juru damai. Sekian banyak pertikaian, sekian banyak perselisihan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam selalu yang terdepan untuk mendamaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sampai urusan salat pun waktu telah tiba. Tapi demi menjadi juru damai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang terlambat dengan kisah yang lebih lengkap seperti yang telah kita sebutkan tadi, riwayat Bukhari dan Muslim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Untuk menjadi juru damai itu tidak mudah memang. Padahal perintahnya tegas dan jelas di dalam Al-Qur'an. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dan berusahalah sekuat tenaga untuk mewujudkan perdamaian di tengah-tengah kalian. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Orang-orang beriman satu dengan yang lain itu saling bersaudara. Maka damaikanlah di antara mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman wasulhu khair. Yang namanya berdamai itu baik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang lebih penting dari apa yang telah disampaikan di khutbah yang pertama tadi. Bahkan ini adalah inti dari khutbah Jumat hari ini. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang siap berdamai sebelum menjadi juru damai. Orang tua, ayah dan ibu, pengajar dan pendidik benar-benar memperhatikan dan sangat menitik beratkan tentang hal ini. Menjadi pribadi-pribadi yang suka hidup damai. Dan selalu siap untuk berdamai. Karena otomatis yang sudah terbentuk dan siap untuk hidup damai dan siap untuk berdamai, dia akan tampil menjadi juru damai. Dalam keseharian mereka, anak-anak kita, murid-murid kita. Dari kecilnya mereka. Jangan lepas perhatian dan pengawasan. Walaupun kita mengatakan, biasa anak-anak bertengkar. Nanti juga main lagi. Memang begitu anak-anak. Jangan beralasan. Itu mah udah biasa. Ribut, nangis. Besok bareng lagi. Memang demikian. Tetapi, tidak bolehkah ketika hal itu terjadi,
kita titipkan pesan-pesan dari Rasulullah SAW. Apa susahnya dan apa beratnya bagi kita? Ketika mengetahui memang seperti itulah kebiasaan anak-anak kecil. Mereka bertengkar kemudian berdamai kembali. Tetapi kita kuatkan dan kita eratkan itu. Dengan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Mereka bertengkar, nanti berdamai namanya anak kecil. Tapi tolonglah, kita sampaikan juga kepada mereka, wasulhu khair. Ya damai, jangan bertengkar. Saling memaafkan ya. Itu perintah Al-Quran. Contoh Nabi SAW ya, berlapang dada dan bersabar. Laksanakan perintah Nabi SAW ya, sesama kita adalah saling bersaudara. Bukankah itu akan lebih baik daripadanya sekedar menunggu dan mengandalkan, paling nanti juga damai sendiri. Karena sifat manusia itu sudah terlihat dari kecilnya. Watak manusia itu terbentuk dari usia dini. Kalau tidak dibantu orang tuanya, kalau tidak diperhatikan oleh guru dan pendidiknya, bisa jadi salah bentuk. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi menanamkan pribadi-pribadi yang mulia, jiwa-jiwa yang besar, kita tanamkan betul kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Untuk selalu berlapang dada, sabar, tidak semua ucapan itu kemudian dipendam di dalam hati. Hadapi itu semua dengan prasangka yang baik. Memang kehidupan demikian. Ada yang bicaranya baik, ada yang bicaranya buruk. Ada yang berpendapat positif, ada yang melihatnya secara negatif. Yang penting, janganlah membalas keburukan dengan keburukan. Sepahit-pahit dan sesakit-sakitnya hati, itu masih belum seberapa dengan apa yang pernah dialami oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maafkan. Berdamailah. Nah, pesan-pesan seperti itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sangatlah penting. Supaya ketika mereka dewasa, sudah menjadi orang tua, menjadi pribadi-pribadi yang senang damai, tidak suka bertikai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk kita dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak kita ke jalan yang lebih baik, ke jalan yang akan membawa mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ridha-Nya, bukan jalan yang kemudian justru mendatangkan murkanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kebaikan kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.